Pak Mukhlas, dari Pak Marah Sakti, ya, Ketua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan UMC. Dia tokoh dan wartawan senior Tempo. Waktu saya muda saya tahu nama beliau, Marah Sakti. Dan tentu juga seorang Muhammadiyah. Jadi memang saya dulu ketika jadi wartawan pertama tahun 84, mesti ada yang belum lahir. Jadi 84 itu sampai jadi wartawan terus saya jadi redaksi, lalu jadi pemret. Sebenarnya ingin jadi dan punya kartu wartawan. Tapi saat itu kan era Orde Baru ya, untuk jadi wartawan ikut ke Kementerian Penerangan saat itu nggak gampang. Jadi sehingga ya sudahlah, ya, jadi wartawan beneran tetapi tidak punya kartu gitu. Tapi ingin banget jadi wartawan punya kartu gitu kan. Dan ternyata baru 42 tahun kemudian kartu itu saya peroleh gitu. Jadi bukan semata-mata penghargaan, tetapi memang itu bagian dari jiwa kewartawanan. Maka sekilas saya tadi ingat filosofinya seorang filosof René Descartes, bahwa saya berpikir karena itu saya ada, saya jurnalis karena itu saya ada. Itu tiba-tiba aja tadi teringat itu. Terima kasih semuanya juga atas testimoni dari Prof. Dadang, kemudian dari Bu Bayin, kemudian Ketua PBM, tadi siapa lagi? Pak Mukhlas, gitu ya, atas semua testimoninya. Ya, itu merupakan satu kehormatan dan kebanggaan juga untuk saya dalam perjalanan yang panjang. Saya memang juga merasa bahwa saya diberi anugerah Allah itu aja sebagai tasyakur binikmah. Pertama, sejak kecil saya mudah mengingat kalau membaca gitu. Itu membaca itu mudah mengingat, termasuk nama, tahun dan sebagainya. Jadi saya ini dulu di sekolah madrasah ibtidaiyah satu kelas dengan kakak saya perempuan, sangat sayang saya gitu. Tapi saya mungkin karena daripada nganggur di rumah, saya oleh aja dimasukkan ke madrasah ibtidaiyah. Tapi usia saya belum cukup, maka karena sekelas dengan kakak, lalu usia saya dituakan 1 tahun. Saya lahir tahun 59 sebenarnya, tapi di semua yang resmi kan tahun 58. Itu ceritanya kan itu. Nah, satu kelas sejak kelas 1 sampai kelas 6. Sejak kelas 2 sebenarnya. Karena kelas 1 saya di SD negeri, lalu ditarik ayah untuk masuk ke madrasah. Kan satu kelas sama kakak itu. Jadi ya saya membaca buku segala macam itu cepat sekali hafal, dan sampai beberapa buku tipis itu hafal dari awal sampai akhir gitu kan. Ya saya nilainya mesti baik terus kan, tapi kakak saya di bawah terus gitu kan, jadi korban dari itu. Tapi saya merasakan ya itu anugerah. Ya kebetulan ke bawah sampai sekarang kalau saya baca buku gitu ya relatif cepat gitu ya. Tadi saya lihat Mas Denny kalau untuk nyebut namanya harus buka kan. Saya alhamdulillah cepat ingat gitu kalau ketemu. Yang kedua, ya diberi anugerah untuk gampang merumuskan kalimat dan lain sebagainya gitu, di saat terdesak sekalipun gitu. Jadi teman-teman di Medcom mesti ngerasain kan, kalau saya typing dibacakan judul, seingat itu kan, terus ya saya nggak usah ngulang, begitu dibacakan saya udah ingat, langsung saya baca, saya sebut ketika saya sambutan itu. Suatu saat di
acara Muhammadiyah kan suka dikasih itu tuh kertas-kertas kosong dari SMP, SMA semua gitu. Nah ada dari SMA, gitu. Bapak ini minta testimoni gitu kan. Ini saya sediakan saja tanda tangannya. Bapak tanda tangan saja biar nanti bisa setelah ini berpikir dulu untuk bikin kalimat. Emangnya kenapa? Ya biar nanti Bapak udah sini dia bengong aja gitu kan. Tapi ya itu anugerah dan itulah modal untuk menulis. Nah, jadi menulis, tapi ada korban dari saya senang menulis itu apa? Kalau sudah menulis, apa ya, pikiran itu terus mengalir gitu dan nggak pernah berhenti gitu. Jadi kalau saya mulai nulis jam 9 malam itu bisa-bisa sampai jam 3 dan itu berdampak pada fisik. Siapapun ngetik itu kan capek gitu ya. Nah, capek. Dan maka cerita tadi saya pernah tipes sebenarnya bukan hepatitis itu. Karena apa? Satu, di SM itu SM dulu kantornya di sini, di kantor PP Muhammadiyah. Sampai pindah ke sana. Itu kan mesin tik yang besar-besar itu, takluk gitu kan. Itu kalau ini tuh kan capek sekali menguras. Nah di situ harus banyak jeda. Nah saya sering nggak banyak jeda terus itu jadi kemudian 1 tahun saya hampir berhenti untuk tidak menulis, tidak boleh karena hepatitis. Jadi ya mungkin juga asupan kan kurang kalau sudah keasikan begitu kurang. Dampak lainnya saya jadi asosial. Jadi kalau sudah menulis di rumah itu orang nanya, Bu Nur nanya, itu nggak saya dengar gitu kan. Lama-kelamaan mereka pada marah juga gitu. Baru saya ingat bahwa tadi ada pertanyaan, saya tanya lagi apa, mereka sudah mutung gitu. Ya, itu korban dari kesenangan nulis jadi asosial di rumah gitu ya. Tapi mereka udah paham lah gitu. Ya pun ya jengkel juga kan kalau ada pertanyaan penting segera gitu kan, saya masih ngetik gitu ya. Dan tentu konsekuensinya kalau kita suka nulis ya akhirnya tadi betul mulai kita membaca. Yang ketiga ya saya tidak suka pidato sebenarnya, dasarnya gitu. Saya tidak suka pidato. Saya persis ayah saya. Saya itu kiai, seluruh kitab kuning klasik itu dia kuasai, termasuk Nahwu Soroh yang berat-berat itu. Tapi dia nggak bisa khutbah. Iya, dikenal oleh banyak kiai di kalau di kawasan Bandung Selatan, hampir semua kiai termasuk dari NU itu saudara kami. Mereka memberi kesaksian kalau ayah saya itu pandai. Tapi kata mereka sama, ayahmu itu nggak bisa khutbah, nggak bisa pidato gitu. Jadi, nah saya mirip ayah saya sebenarnya. Tapi ya mungkin karena di IPM dan sebagainya gitu. Tapi bakat itu ada. Dulu waktu kalau di pesantren di madrasah kan suka imtihan tiap bulan, tiap tahun jelang Ramadan. Jadi kita anak-anak itu tampil di panggung lalu pidato. Nah saya suka dikasih naskah oleh kakak saya yang lulusan Gontor gitu. Ya sekilas saya baca hafal, lalu saya pidato dengan bahan tadi gitu. Jadi ya ternyata bisa gitu. Jadi tapi memang nggak suka gitu sebenarnya gitu. Aneh kan? Saya bisa, tapi saya nggak suka. Jadi itu aja. Jadi maka ketika disuruh pidato itu memang nggak begitu suka sebenarnya. Apalagi bermujamalah gitu ya, berarti berkembang itu saya nggak bisa memang. Ya mungkin yang lain diberi modal itu ya. Kalau di pesantren kan ada dilatih khitabah gitu ya, berkembang gitu ya. Jadi dan saya pernah karena dekat dan jadi murid Pak Jalaluddin Rahmat itu
waktu di SMP Muhammadiyah maupun setelah saya di IPM, dia ngajari langsung saya cara berpidato yang menarik. Dia kan jagoan berpidato. Nah, ya saya dapat ilmu itu, saya coba pakai ya lumayan juga gitu. Nah, maka ya mengalir aja begitu sampai suatu saat saya ingat Prof Ramli, ketua PWM Sulawesi Selatan, pas pidato menyampaikan begini, saya tidak pernah menemukan orang yang kalau nulis dan pidato sama bagusnya. Maksudnya saya gitu. Dari situ saya baru sadar bahwa oh ternyata saya bisa pidato juga. Tapi ya itu tadi, saya nggak terlalu suka itu aja. Jadi kalau bicara kayak gini ya udah langsung aja gitu. Ya itu anugerah dari Allah yang tentu saya harus bersyukur. Dan semua kita sebenarnya punya potensi, cuman tidak dikembangkan aja.